Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kakak asisten dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Syahura Nidia hari ini dengan NIM 26050 123 123 0085. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai praktikum gelombang modul 2 part 2. Langsung aja ke buka Excelnya, kemudian di sini masukin NIM dan juga 3 angka terakhir 0,085. Langsung aja di sini ditambahin data asli plus NIM yang ini. Terus ini dikunci, enter, di drag ke bawah aja. Sebenarnya tuh ini cuma ya sama aja. Nah, terus kalau udah kayak gini kita langsung cari C-nya. Nilainya itu sama dengan SQRT. Terus nilai buka kurung dulu, buka kurung, nilai G dikali buka kurung nilai D ditambah H tambah H, tutup kurung 2 kali, situ di enter. Nah, kalau udah kita langsung hitung untuk elevasi gelombang. Sebentar, ini sepertinya ada yang salah. Ini C tambah 6. Oke. Oke, ini salah. Ini salah. Ini bener kok. Pasti beda ya. Wait. Oke, udah nemu. Ternyata yang G itu nggak ditambahin sama nilai asli dan NIM. Jadi dia tetap segini hasilnya. Lanjut aja kita buat ngitung si nilai elevasi gelombang. Rumusnya sama dengan H dikunci terus dikali H dikali buka kurung 2 kali 1 per cos H buka kurung SQRT buka kurung 2 kali 3 dikali C5 dikunci tutup kurung per buka kurung 4 dikali C6 kunci, ini pakai kurung di sini, 6 pangkat 3 ditutup kurung 2 kali 3 kali dikali buka kurung B13 yang dikunci cuma angka 13-nya, terus dikurang buka kurung C10 dikunci dua-duanya dikali A14
kunci dua-duanya, tutup kurung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dipangkat 2. Enter. Nah, ini hasilnya di drag aja ke samping baru ke bawah. Ini drag ke samping. Samping baru ke bawah. Ini buat hasil dari elevasi gelombang. Nah, lanjut ngitung si nilai M dan N-nya. Ini hitung dulu si H per D-nya itu sama dengan C5 per C6. Terus cari batas atasnya. Sebelum itu kita hitung aja dulu. Hitung si jarak dasar ke permukaan IS sama dengan C6 kunci ditambah B14. Nah, ini di drag ke samping terus ke bawah. Yap. Kalau udah baru kita ke sini. Ini H per D-nya udah diketahuin. Terus cari si nilai batas atas sama batas akhirnya di buku di buku yang udah disediain. Terus lanjut aja. Aku udah dapet batas atas sama batas bawahnya 0,7. Enggak, kita cari di ini, di grafik ini, di grafik CMN nya yang ini. Terus pokoknya terus aja ini juga 0,8. Pokoknya 0,8 ini aja. Terus ini kita beralih ke panjangnya. Kan tadi udah dapet si nilainya itu 0,75. 0,75 itu di sini kira-kira. Tuh, ini ada ya. Ini draw. Ini di sini. Ini ditarik garis ke atas ke garis singgung yang N sama yang M. Kalau udah ditarik tegak lurus ke arah sininya pokoknya. Sampai ujung. Nah, ini karena aku udah nyari di grafik M sama N-nya ini. Grafik berapa ya? 221. Grafik 221. Langsung aja kita hitung pakai penggaris panjangnya berapa. Sini aku dapet untuk ini kan 0. Kalau panjang dari batas bawah ke 0,75 nya itu 1,2 enggak, ini interpolasi. Yang ini jaraknya tuh 1 cm 1,9. Yang ini diinterpolasi. Caranya nilai ini ditambah ke kurung 2 kali B dikurang A tutup kurung per C dikurang A tutup kurung dikali Z dikurang X. Bisa dipencet.
gini. Nah ini ada yang ini tutup kurung 2 kali di sini. Ini dihapus. Nah udah, kalau nilainya udah ketemu, untuk yang si ini kita pindah ke sini, ke panjang n nya. Ini 0 terus bawahnya 1,2, yang ini 1,8. untuk n nya, terus ini juga 0,7. ini sama dengan, ini pakai rumus yang ini aja, di copy terus di paste di sini. Salah. Kok nggak bisa? Ini paste. Ini juga sama, lihat dari grafik panjangnya berapa, terus dimasukin aja nilainya. Sampai sini 0, 1,2. Ini 1,9. Untuk M nya 0,9, yang ini 1. Caranya sama, di copy aja interpolasinya. Nah udah hasil segini, yang ini dikonekin aja, ini hasil n nya, dan yang ini adalah hasil nilai m nya yang diperoleh dari tabel 2.21 atau grafik H per D. Nah kalau udah ngitung nilai n sama m nya, lanjut ke kecepatan horizontal. Oke, kecepatan horizontal rumusnya sangatlah panjang. Jadi ini sama dengan tulisnya tuh. Nah sebelum itu kita harus cari dulu si nilai y per x nya, kan di sini ada nih tulisannya. Nah kita itu karena akunimnya 5, berarti aku pakai yang ini, yang si ys nya x sama dengan 1, t sama dengan 5. Nah ini kalau yang ini di highlight aja si nomor ini. Ini kenapa dia sama semua hasilnya? Oke, ini kita koreksi dulu ya, ternyata sepertinya ada yang salah. Sebentar. Ini di highlight yang ini, yang kok dia hilang nih? Kok hilang ya dia? Ini aku lihat pakai yang ini ya. Oh, kayaknya template-nya beda deh. Ada yang hilang. Oh enggak, dia kelebihan. Kelebihan. Nah ini yang di highlight, ini juga yang di highlight. Terus untuk hitung ininya, itu rumusnya sama dengan 1/3 dikali sama nilai dari ini, si H per 28. Tinggal di oke ya, ini juga 2/3
dikali sama nilai ini. Pakainya yang ini karena yang di highlight yang ini. Terus ini juga sama dengan D plus ini si elevasi gelombang. Tinggal di oke aja. Lanjut ke penghitungan nilai kecepatan horizontal atau U. Nilainya sama dengan C10 dikunci terus dikali B32 dikunci dua-duanya dikali buka kurung 1 plus cos radians B33 kunci per C6 kunci 2 tutup kurung 2 kali dikali cos H buka kurung B33 dikunci dikali C6 kunci tutup kurung 2 kali per buka kurung 2 kali cos buka kurung radians buka kurung B33 dikunci juga dikali B37 tapi yang dikunci nilai B nya aja terus per C6 kunci tutup 3 kali ditambah buka kurung cos H buka kurung B33 kunci dikali C36 yang dikunci si 36 nya aja per C6 kunci tutup kurung 3 kali dipangkat 2 hasilnya adalah segini. Masya Allah, ini di drag ke kanan habis itu di drag ke bawah jauhan ini terus di drag ke bawah dulu aku nggak bawa mouse bawa deh ini drag ke kanan terus drag ke touchpadku sini drag ke bawah. Ini sepertinya aku ada yang salah ngunci. Nah, di mana nih? Ini di sini. Terusnya ini per ini dikali cos radian B33 dikali B37 ininya di pangkatin dikunci C6 kurung 2 kali cos H B33 dikali C36
Oke, ini ada yang salah. B33 36 per C6 kunci kurung 2 kali cos radian B33 dikali B37 per C6 tutup kurung 3 kali plus cos B33 C36. Oke, ini C36 itu yang dikunci 36 nya aja. Oke, kalau udah di enter, ini kalau udah di enter di drag ke kanan, terus di ini ke bawah. Di ke samping, terus di drag ke bawah. Ini juga sama, ini dikonekin aja. Terus gitu aja, yang ini juga sama. Ini udah. Lanjut untuk perhitungan kecepatan vertikal, sama dengan C10 dikunci dikali B32 dikunci dikali buka kurung sin buka kurung radians buka kurung B33 kunci dikali B45 yang dikunci B nya aja 4. Sip. Ya, sip. Terus per C6 kunci tutup kurung 2 kali dikali sin H buka kurung B33 kunci dikali C44 yang dikunci nilai 44 nya aja, terus per C6 kunci tutup kurung 2 kali per buka kurung 2 kali cos buka kurung radians B33 kunci dikali B45 B nya yang dikunci per C6 kunci tutup kurung 2 kali plus cos H buka kurung B33 kunci dikali C44 44 nya yang dikunci per C6 kunci tutup kurung 23 di pangkat 2. Ini adalah rumus kecepatan vertikal. Ini salah ternyata, kita cek lagi dulu. Di belakangnya harus pakai kurung, berarti ada yang enggak ke kurung. Sinhal kurung 2 kali 22 kali cos radian B33 kurung 2 kali plus cos H ke kurung 123 dari awal berarti sin radian ini
ini dia kedua. Nah, oke, enter. Dia hasilnya 0,000, di drag ke samping, terus dia di drag ke bawah. Ini kursornya terlihat guys, ini di kebawain. Oke, ini udah ada nilainya dari kecepatan vertikalnya. Terus lanjut ke kecepatan maksimumnya, sama dengan buka kurung C10 kunci dikali B32 kunci tutup kurung per buka kurung 1 plus aduh 1 plus cos H, enggak, cos radians buka kurung B33 kunci dikali B52 yang dikunci nilai B nya aja, terus tutup kurung dibagi C6 kunci tutup kurung 2 kali. Ini di drag aja sama ke samping, ini ke bawah. Tadi nilainya kosong semua, dikali B32 plus 1 cos radians B33 dikali B52. Oke, sepertinya ada ya. Enggak nih, benar. Terus kita cari ke volume transport. Volume transportnya ini sama dengan buka kurung 2 kali 16/3 tutup kurung kali C6 pangkat 3 dikali C5 dipangkat 0,5. Mana ini? Oh, ini di C5. Nah, terus untuk menghitung si energinya, rumusnya adalah buka kurung 8 per buka kurung 3 dikali SQRT buka kurung 3 tutup kurung 2 kali dikali 1025 atau massa jenisnya dikali C7 dikali buka kurung C6 dipangkat 1,5 tutup kurung dikali buka kurung ini C5 dulu, ini C5 ini buka kurung C6 pangkat 1,5 tutup kurung 2 kali dikali 10 pangkat min 3. Oke, ini udah semuanya perhitungannya, tinggal menghitung dan mencari nilai grafiknya. Nah, untuk cara bikin grafiknya tinggal di insert aja ini tabelnya,
terus diklik kanan, select data. Kalau yang ini tuh namanya X sama dengan ET ya, T sama dengan minus 5, T sama dengan X sama dengan min 5. Untuk X values nya itu adalah yang ini, X values nya nggak akan berubah-ubah, tapi yang Y values nya itu akan berubah-ubah mengikuti. Oke, ini kalau bisa dilihat, aku lupa untuk si X nya tadi udah bikin versus T ya. Jadi tambah lagi X sama dengan min 4 untuk X values nya yang ini, Y values nya yang ini, ini juga ini X sama dengan min 3, X values nya yang ini, Y values nya yang ini. X dan 2 ini salah. Ini edit dulu salah guys. Ini udah bener. Terus lihat lagi X sama dengan 1. Untuk X values nya yang ini di-drag ke bawah aja. Untuk Y values nya yang ini min 1. Oke, nah itu datanya harus di add satu-satu, karena kalau misalkan nggak di add satu-satu nanti dia jadi anomali grafiknya. Ini X values nya masukin, Y values nya yang ini, oke aja, X sama dengan 1, ini untuk Y values nya yang ini kan udah di highlight itu karena tadi itu adalah yang kita pakai untuk perhitungan kecepatan horizontal dan kecepatan vertikal. Ini untuk 2, kemudian lagi X sama dengan 3, ini X values nya yang ini, Y values nya yang ini. Oke, X sama dengan 4. Ini masukin sini juga. Untuk values nya yang ini pakainya. Tadam, ini dia hasil dari grafik elevasi gelombang. Kalau yang ini tinggal kita tambahin aja axis title-nya, chart title, sama legendanya kita taruh di sebelah kanan. Untuk judulnya, karena aku udah buat ini, jadi kayak aku copy aja ya. Itu harus versus X bukan versus T. Iya, udah. Ini di copy aja. Ini adalah versus X. Nah, untuk si selanjutnya itu juga caranya sama, dia itu pakai masukin datanya ada yang konstan, ada yang enggak. Kalau untuk ini dia pakai nama
nya itu T sama dengan 0. Nah kalau yang tadi kan ke bawah, kalau yang ini ke samping. Untuk X value-nya sama, terus untuk Y value itu menyesuaikan. Kalau T sama dengan 0 berarti dia di T sama dengan 0. Kalau di T sama dengan 1, X value-nya tetap sama, nggak berubah. Yang berubah cuma X value-nya aja, Y value-nya aja yang ngikutin si nilai T-nya. Ini T sama dengan 2. Semuanya tuh sama di sini caranya untuk input data yang biar jadi grafik itu sama aja caranya, tinggal ditambah-tambahin aja. Ini juga X value-nya tuh yang ini. Edit. Ininya yang Y values-nya itu yang di 3, barisan ketiga. Ini T sama dengan 4, X values-nya sama ke samping. Kalau Y values-nya yang ini yang nomor 4 ini pasti oke aja. Ini last untuk T sama dengan 5, X values-nya ini yang ini paling bawah kolomnya. Oke, nah kalau kayak gini bisa dilihat bahwa si gelombang Stokesnya itu tetap tetap ada, dan dia memang jatuhnya kayak cuma ada satu puncak. Dan itu juga bisa dilihat bahwa kalau ini kan ditinjau dari ke yang kelihatan gelombangnya dulu kan, bisa dari yang tinggi dulu baru nanti kelihatan gimana lembahnya. Nah ini oke, ini lanjut aja kita untuk bikin grafik jarak dasar ke permukaan air. Caranya juga sama kok, tinggal diiniin insert, terus input datanya, select datanya tuh harus satu-satu. Ini sama dengan X sama dengan min 5. X yang mana? X nya juga sama, X itu yang ini, gak akan berubah. Y nya tuh mengikuti dari nilai X nya ada berapa, X nya itu berapa. Ini untuk series name nya juga diganti, ini 4, ini digantiin, ini gantiin. Enak pakai kurung, enak pakai mouse, cuma udah terlanjur jadi pakai ini aja, nggak apa-apa. Ini X sama dengan min 3, X values-nya sama, nggak berubah. Yang berubah cuma Y values-nya aja. Diinput lagi satu-satu. Ini lama banget dan malesin banget, tapi ya udah bener-bener ini dimasukin lagi satu-satu. Biasanya nih kalau salah nginput atau kayak kelewat gitu, ini nanti hasilnya bakalan jadi anomali. Jadi kita harus masukinnya itu benar-benar sesuai kolom, sesuai kotak, sesuai sama apa yang memang diminta dan apa yang memang menjadikan itu sebuah grafik yang bagus yang perlu dianalisis sama kita. Ini masih X sama dengan 0. Ini range nya. Kalau untuk Y
ini yang tengah-tengah. X sama dengan satu. Itu berurutan aja biar nggak bingung juga. Itu bakalan dilakuin ke semua data yang ada untuk dianalisis. Sebenarnya semakin banyak data semakin bagus, tapi semakin pusing juga untuk pengolahannya. Satu ya, ini dua, ini X sama dengan 3. X sama dengan 2. Ini valuesnya yang ini. Kok ada lagi deh? Harusnya 4 sama dengan 4. Sama dengan 4. Dan ini tuh caranya sama dan emang grafiknya mirip sama grafik sebelah. Ya lupa sih, ada logatannya di right, terus kita buat lagi insert charts ini. Sebenarnya kalau untuk ini tuh belum ada perbedaan yang gimana juga, karena T ini sama 0. Ini di add lagi aja. Kita sama dengan 2. Aku masih mau ngomong tapi aku capek banget. Aku gak tahu ini bakalan selesai tepat atau tidak. Aku berharap iya. Oke, ini juga udah jadi si grafiknya. Kenapa grafiknya bentuknya kayak gini? Karena kan kalau scroll tadi itu kelihatan sama ada satu puncak. Nah, nanti ngeliatnya itu
dari lembahnya atau dari kayak dia bergerak gitu. Nah ini bakal aku kasih nama nanti aja. Terus kita ke insert lagi ke charts, scatter with a smooth line. Terus kita ini deh, lanjutin. Betul kali. Jadi syarat data aja. Sudah menjadi kak. Ini yang paling dengan X. Ini betul. Ini belum selesai sebenarnya. Hmm. Hmm.
Ini kayaknya karena aku saking ngantuknya ini ada yang ketinggalan ya. Ini pokoknya udah dioke, terus aku ngambil dari ini aja karena tadi. Oh ya, ini jangan lupa ini ditambahin chart table ini di sebelah kanan. Pokoknya kayak gitu caranya. Sama ini juga di insert, terus ini di select data. Nah yang tadi udah tuh, sekarang kita yang apa ya, sama dengan ini tuh apa ya, bukan yang ini guys, bukan yang ini, udah ini cancel aja nih, bukan yang ini tadi, aku salah mengcopy. Benar adalah sini grafik kecepatan horizontalnya tadi udah aku cobain, ternyata aku keliru banyak banget, jadi aku hapus. Dan untuk pengerjaannya dia juga sama, select data aja, terus ini yang apa namanya, ininya kalau series X values-nya itu ya pokoknya kayak gini, di cancel aja kayak gitu. Si X values-nya itu yang ini, Y values-nya yang ini. Sekarang kita bikin yang kebalikannya, bukan hasil itu yang ininya. Ini Y sama dengan 0, si X values-nya ini adalah si 0,5 sampai ini 5 ini. Untuk Y values-nya ini disesuaikan sama yang ini. Kita tinggal di oke. Ini Y sama dengan 2,16170. Untuk X values-nya itu yang ini. Untuk Y values-nya itu yang ini. Ini add lagi, Y sama dengan 4,3234. Ini ke sini. Yang ini coba gini. Ini sama dengan 6,4848511. Untuk X values-nya yang ini, yang Y values-nya ini. Bener kok, apa yang salah mau masukin? Iya bener kok, ini adalah si grafik horizontal versus Y-nya. Ini kita checklist, kemudian ini kita ganti ke right, ini. Terus kita ini lagi untuk insert, ini sketcher with a smooth line. Caranya juga sangat sama, ini tinggal di add data. Kalau itu namanya X juga ya, X sama dengan min 5. Ini part melelahkan. X-nya tuh yang ini, datanya tuh yang ini. Terus ini sama yang materi Bapak Heryoso. Terus ini juga sama, ini 3 ya.
ini nanti kalau diterusin tuh dia bakalan kayak kok gini, dia bakalan mau mencar gitu. Ini diterusin aja, X sama dengan min 2 untuk Y values-nya. Ini add untuk min 1, X value sama untuk ini ya Y values-nya yang terus ini add yang X sama dengan 0-nya, values-nya juga sama. Ini gini dia. Ini gimana bener ini ya? Nanti dia aku beneran habis ini setelah ini. Nah ini dia grafik. Ini aku masih di mana ya? Terus ada di vertikal. Ini apakah kode yang salah? Mari kita lihat dulu. Nah ini tuh ternyata masih belum guys. Aku nggak tahu salahnya gimana. Nanti kita input ulang lagi aja. Terus ini untuk nextnya itu kita sama pakai cara yang select data. Untuk y-nya itu yang ini, x-nya yang ini, y-nya itu yang ini. Terus y sama dengan 2,1617 kosong. Range-nya ini yang terus y sama dengan 4,32341. Ini x values-nya, yang y values-nya ini. Oke, tinggal add yang terakhir x sama 6,485 45 ya, satu range-nya juga sama. Untuk si y values-nya juga sama, pasti oke aja. Jadi hasil kayak gini. Jangan lupa nanti dikasih nama chart, terus yang ininya juga right. Nah ini pembuatan terakhir si
data yang ini. Data yang pertama tuh agak tricky karena dia tuh banyak yang diinput, cuma bakalan caranya itu sama aja untuk nge-input data-datanya tuh, asal kitanya teliti sih sebenarnya. Kayak tadi aku ada yang nggak teliti untuk si kecepatan vertikalnya, jadi dia ngambek gitu. Ini ya, terus ya valuesnya yang 4. Aduh, ini harusnya enaknya pakai mouse. Ini X sama dengan 3. Ini X min 2, salah 2. Ini juga X sama dengan 1. Inputnya harus 1 jadi agak lama. Ini min 1 tambah X sama dengan 0. Masukin data ini juga dimasukin, terus lihat lagi X sama dengan 1. Ini data ini juga dimasukin, terus lihat lagi X sama dengan 2. X sama dengan 3. X sama dengan 4 ya. Coba kita input. Nah, oke deh. Ini adalah yang maksimumnya itu kayak gini. Jangan lupa nanti di access chart, dan yang lain-lain itu tinggal disesuaikan aja namanya, grafik apa, terus versus apa. Kalau ini kan masih versus X, nah kalau yang ini tuh udah versus Y. Ini untuk kelasnya caranya juga tetap sama, bikin dulu add data ini sama dengan 0, kemudian range-nya itu dipilih yang ini, untuk X nya itu konstan, bisa kayak semua itu sama. Ini yang nilai 0 nya, terus tinggal add data Y sama dengan 2,16170. terus ini yang if X values nya untuk yang Y nya ini yang tengah-tengah di sini, kemudian Y sama dengan 4,32341. Ini range-nya dimasukin lagi, yang ini data series-nya dimasukin lagi, terus Y sama dengan 6,48.
tinggal satu-satu. Untuk X values-nya yang ini, kalau Y values-nya ini yang terakhir. Tadam, sudah jadi deh ini. Kok dia nah ini untuk yang kecepatan maksimumnya, ini juga untuk yang kecepatan maksimumnya. Ini tinggal diganti lagi aja namanya, terus chartnya, terus sama legendnya juga bisa untuk dirubah. Nah ini adalah hasil dari yang udah yang udah dicari buat video ini, yang udah ini dia sudah. Jadi bisa dilihat bahwa dari ke 5 data ini bisa menjadi 10 grafik. Tuh ini yang elevasi gelombang, ini yang jarak dasar ke permukaan, terus yang ini juga harus kecepatan horizontal, nih kecepatan vertikal, dan juga nih grafik kecepatan maksimumnya. Nah segitu dulu aja tutorial dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam kakak asisten dan teman-teman semua. Ini pokoknya langsung dilanjut aja untuk data 2 dan data 3-nya, dan hasil akhir grafiknya itu kayak gini. Nah ini yang tadi yang buat videonya aja. Oke, terima kasih. Dadah.